selamat siang semuanya. Jumpa lagi di sini bersama Potlok Podcast Loka. Podcast Loka. Nah, di sini aku lagi mau ngobrol-ngobrol nih sama role model terbaiknya Loka Rehabilitasi BNN Kalianda. Nah, yaitu Pak Bambang Setiawan, SPD MMMSI. Ya, nah, makasih Dok. Ya, perkenalkan ya, ini Kepala Loka Rehabilitasi BNN Kalianda. Ya. Silakan Bapak. Ya, selamat siang semuanya. Saya Bambang Setiawan, saya Kepala Loka Rehabilitasi BNN Kalianda, dan saya bersama dengan Dr. Utari Gita Mutiara, gitu ya. Hari ini katanya mau ngobrol-ngobrol. Ya, silakan Dok kalau kita mau mulai acaranya. Oke, Bapak. Nah, sebelum kita mulai, kita lagi di pinggir pantai nih ya. Lagi Kalianda. Di pinggir pantai, namanya Pantai ya. Sanggar. Nah, nggak kurang-kurang nih kalau Kalianda itu punya pantai yang indah, cakep, dan memang harus dipublikasikan banyak biar orang tahu nih kalau Kalianda itu punya pantai yang terbaik dan keren-keren gitu, nggak kalah deh sama Bali. Ya. Oke, jadi Bapak udah perkenalan diri, saya juga mau nanya nih sama Bapak terkait dengan Loka Rehabilitasi BNN Kalianda itu kan tempatnya rehab narkoba. Nah, narkoba yang rawat inap. Nah, itu tuh ada rehab gimana sih Pak? Dan mungkin buat orang-orang yang nggak tahu tentang rehab itu taunya ya rehab dirawat gitu kan. Terus itu ada hal-hal yang menarik dan yang tidak diketahui orang-orang itu yang seperti gimana gitu Pak? Ya, baik, selamat siang Sobat Potlok semuanya. Jadi rehabilitasi itu ada dua sebetulnya ya, rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Namun kita kenal saat ini sebagai rehabilitasi berkelanjutan, baik dari rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, kemudian rehabilitasi berkelanjutan melalui pasca rehabilitasi. Nah, di Loka Rehabilitasi BNN Kalianda ini komplit, rehab sosialnya ada, kemudian rehab medisnya apalagi, gitu ya. Jadi ini salah satu bentuk layanan utama kami, yaitu rehabilitasi rawat inap, gitu ya, selama 3 sampai 12 bulan. Gitu Dok. Jadi ada program rawatnya itu berapa bulan aja Pak? Oh ya, kalau program saat ini di tahun 2022 ini ada program 3 bulan, program 6 bulan, dan program 1 tahun. Oh ya, jadi itu 3 bulan, 6 bulan, dan 1 tahun itu di Loka ya Pak ya, dirawat dengan baik, diberikan yang terbaik lah pokoknya ya. Program-program yang terbaik itu. Dan ini satu lagi Dok, saya tambahkan bahwa program-program kita tuh sudah memenuhi standar SNI ya, Standar Nasional Indonesia, dan juga kita telah memenuhi standar mutu internasional loh, standar mutu manajemen ya, kualitas manajemen, yaitu 9001/2015 atau ISO 9001/2015. Wah, keren banget ya. Banyak nih yang udah didapat dari Loka Rehabilitasi BNN Kalianda. Ini Bapak dari awal berdirinya Loka ya Pak ya? Iya, sampai saat ini. Ini kayaknya nyindir ya. Ini saya udah tahun ke-6. Jadi kalau besok itu udah tahun ke-7, teman-teman ya. 7 tahun di Loka. Jadi memang dari pertama kali Loka berdiri belum ada staf. Jadi saya sudah datang ke sini berdasarkan surat telegram dari Kepala BNN bulan Januari. Itu saya sudah ke Januari 2016 saya ke Loka Kalianda, dan belum ada siapa-siapa karena masih proses pembangunan pada saat itu. Tapi SK-nya sudah keluar di bulan 1 Februari pada saat itu. Tapi 1 Januari saya sudah suruh ke sini. Udah di Kalianda ya Pak ya? Wah, keren banget pokoknya. 6 tahun menjelang 7 tahun menjelang ya Pak 7 ya? tahun. Nah, terus itu juga itu yang program-programnya Loka itu mungkin nanti akan dibahas mendalam lagi di next selanjutnya ya Pak ya. Kalau misalnya ini hanya sebagian aja lah tentang Loka Rehabilitasi BNN Kalianda. Kalau ada yang rehab medis dan sosial seperti itu. Terus ada yang ini ada vokasional ya Pak ya. Itu keren tuh vokasionalnya. Ada apa aja sih Pak vokasionalnya Pak? Kalau vokasional sekarang yang kita fokuskan, pertama kita punya hidroponik, gitu ya. Kemudian kita punya taman lebah, kita punya taman ikan, kita juga punya perbengkelan bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja. Nah, 4 vokasional utama ini
yang kami ajarkan kepada seluruh klien kami, pada residen, agar mereka punya keterampilan untuk bekal mereka kembali ke masyarakat. Jadi mereka itu selesai dari rehab itu nggak kosong gitu ya Pak ya, nggak cuman istilahnya makan, tidur, atau ngikutin program seperti itu, tapi mereka diberikan bekal buat skill mereka ke depannya gimana. Nah, nih saya nih ya Pak ya, dengar-dengar nih kemarin pas di Makassar bulan Agustus kalau nggak salah, itu Loka Rehabilitasi BNN Kalianda ini mendapat penghargaan pelayanan rehabilitasi rawat inap terbaik tahun 2022. Wah, tepuk tangan dulu dong. Benar kan Pak? Benar ya? Ya, terima kasih. Keren banget. Itu gimana itu Pak? Pas Bapak dapat penghargaan itu apa ya kesan-kesan Bapak nih itu? Iya, yang pasti happy banget ya. Kesannya happy banget Dok. Karena memang ini berkelanjutan ya. Karena di 2021 itu kami mendapatkan juga predikat ya, wilayah bebas dari korupsi dari Kementerian Pan-RB, WBK. Kemudian di tahun yang sama kita juga dapat penghargaan sebagai penyelenggara pelayanan publik dengan kategori pelayanan prima, nilainya A. Nah, dari situlah maka Badan Narkotika Nasional pada bulan apa kemarin ya Dok ya? Agustus ya Pak? Bulan Agustus yang lalu itu menetapkan Loka Rehabilitasi BNN Kalianda mendapatkan rehabilitasi rawat inap terbaik di Indonesia ini. Gitu. Se-Indonesia loh, itu bukan hanya ini ya Pak ya? Kalianda, bukan? Bukan Kalianda atau se-Lampung itu enggak, tapi se-Indonesia. Nah itu keren banget. Itu gimana sih Pak? Taktik bukan, taktik lah ya sebenarnya taktik. Terus itu langkah-langkah yang Bapak ambil bisa sampai banyak nih penghargaan dari WBK, ZI, UPP, pelayanan prima nilai A, kemudian juga kemarin juga baru dapat pelayanan rehabilitasi rawat inap terbaik. Itu taktik, langkah-langkah yang Bapak lakukan itu selama itu bisa sampai saat ini gimana? Iya, makasih Dok. Jadi yang pertama itu adalah kita membangun sistem ya. Apapun yang akan kita kerjakan terkait dengan sebuah organisasi yang kita bangun sistem. Contoh, kita mau membangun sebuah sistem layanan mutu. Ya berarti kita harus merujuk kepada standarisasi mutu layanannya itu seperti apa. Karena dulu belum ada standarisasi rehabilitasi Dok, maka kita ngambil dengan standar mutu internasional, yaitu ISO 9001:2015. Ketika SOP-nya sudah bagus, standar operasional sudah bagus, tenaga sumber daya manusianya bagus, maka kita mau gerakkan kemanapun itu bisa Dok. Sangat memungkinkan ini untuk dikembangkan organisasi ini. Setelah sistem sudah ada, SDM sudah ada, sarana prasarana mendukung, kemudian semangatnya nih yang saya salut dari para staf ya. Kita ada 94 staf, termasuk Dokter Utari ini, semua bersatu padu. Tidak ada yang merasa penting di tempat ini. Semuanya penting. Ya, tidak ada yang saya yang paling penting, semuanya penting. Mulai dari cleaning service sampai dokter, sampai kepala lokanya, semuanya penting. Sehingga kita tuh bergandengan tangan, bersatu padu, menyatukan langkah, visi dan misi untuk mewujudkan tujuan bersama. Gitu dong. Keren banget. Jadi saling kerjasamanya itu kuat banget ya Pak. Dan yang saya pahami selama saya masuk Loka itu adalah always communicate. Nah, itu adalah kalimat yang sampai saat ini tuh always communicate itu awal masuk ya bingung kan Pak. Saya tanya sama Bapak, Pak itu ini emang begini, kemanapun always communicate. Jadi itu memang kuncinya ya Pak ya, dan kerjasamanya memang harus yang kuat banget ya. Betul Dok, yang dokter bilang, komunikasi itu penting. Bagaimana kita tahu satu divisi, satu bagian dengan bagian yang lain, kalau ada tantangan di sana, ada masalah di sana. Ketika itu dikomunikasikan, semuanya akan jauh lebih baik. Jauh lebih baik, pastinya. Tidak ada gontok-gontokan gitu ya. Terbuka ya Pak ya. Yang salah berani ditegur, yang ini berani menegur juga. Berani saling bertegur ya Pak. Terus kalau misalnya ada SDM nih, staff yang nyeleneh, ngeyel gitu tuh kan karena SDM itu mempengaruhi juga kan, mempengaruhi di Loka juga gitu. Nah itu tahapan Bapak atau langkah Bapak itu gimana Pak kalau ini untuk bagus pertanyaannya Dok. Memang ada ahli yang mengatakan bahwa organisasi
tidak akan mendahului kapasitas dari SDM-nya. Iya. Jadi kalau SDM-nya segini, ya organisasinya kan segini. Iya, benar. SDM-nya segini, ya organisasinya segini. Jadi yang kita bangun adalah SDM-nya dulu, sumber daya manusianya. Jadi kalau ada yang nyeleneh, ada yang dia, kita bisa lakukan pembinaan, kita edukasi, kita berikan pelatihan, kita berikan dukungan, apa yang menjadi kebutuhannya, kita berikan dukungan agar semuanya punya kompetensi sesuai dengan tugas fungsinya gitu. Sesuai dengan tugasnya, profesinya. Profesinya. Ya intinya kerjasama ya Pak ya. Kalaupun kayak gitu, jadi dia masih bisa diberikan beberapa peluang ya dari Bapak ya. Betul. Teguran seperti itu ya Pak ya. Kita punya juga kode etik petugas rehabilitasi. Kita punya fakta integritas yang harus ditaati sehingga sudah ada tuh Dok panduannya, sudah ada kode etiknya, sudah ada fakta integritasnya, sudah ada relnya melalui standar operasional prosedur, sehingga diharapkan organisasi ini bisa berjalan bersama. Derap langkahnya itu sama. Satu tujuan nih Satu ya Pak ya, tujuan. tujuannya sama bareng gitu ya Pak. Wah pasti ini banget disiplin semua nih kayaknya ya. Rasanya disiplin nggak? Disiplin Pak. Kalau hari Senin datang jam berapa ayo? Jam 7 kurang, itu apel 7.30 TET sebelum kadang ya Pak ya. Sebelum rapim ya, karena kita rapim itu jam 8. Kalau kita di Kalianda itu jam 7.20 itu udah apel. Sudah tuh apel, pada ketawa-tawa tuh pada kameramen tuh. Kameramen sudah. Itu dan itu maksud saya kalau misalnya kan sebuah itu udah Bapak kasih aturannya. Tapi kalau tidak ada kesadaran atau awareness dari staff juga dia pasti akan nyeleneh gitu kan Pak. Kita punya ini kok Dok. Kita tuh udah sepakat ya. Ada kita black book. Ya, nah, black book ini misalnya datang terlambat, akan ada petugas namanya penegak disiplin. Nah, dia akan mencatat. Awalnya kita buat ditegur dulu, besok jangan terlambat lagi ya. Dia terlambat lagi. Catat aja gitu kan udah ditegur. Teguran lisan, teguran tertulis. Ada tahapannya. Nah, pokoknya itulah ya langkah-langkah Bapak sampai bisa mendapatkan penghargaan itu ya dari Bapaknya juga keren, kemudian juga stafnya juga dibina dan dididik dengan baik sehingga satu tujuan itu barengan gitu ya Pak ya. Karena memang bayangkan Dok, 94 orang berarti kan ada 94 ide. Kepala. Ada 94 kepala yang perlu kita samakan persepsinya. Nah, ini yang justru tantangan terbesar membawa sebuah organisasi itu karena 94 orang ini yang perlu kita bawa ke satu tujuan. Bayangkan kalau kita ada berempat nih tim podcast ya, Dok Ut mau ke sana, saya mau ke sana, nggak akan ketemu nanti kita. Nggak ketemu, nggak selesai. Nggak dapat nanti penghargaan yang terbaik ini ya Pak ya. Terus kemarin itu udah jadi apa aja Pak? Nih dapat ininya WBK. Tahun ini kita ada WBK, kemudian ada UPP, penyelenggara pelayanan publik dengan pelayanan prima, kemudian mendapatkan penghargaan pelayanan rawat inap terbaik dari BNNRI. Kemudian apa tadi ya? ISO 91 2015 sama SNI. Kita lagi tahap proses, ya Pak ya, lagi tahap proses SNI dan WBBM. Amin. Doakan ya semoga bisa lebih melangkah ke WBBM karena memang WBBM ini tantangannya juga besar ya Pak ya, elektrik semua ya, terus ya kayak paperless banget ya untuk ini. Banyak hal yang intinya adalah bagaimana kita memberikan pelayanan yang terbaik buat masyarakat. Kecepatan merespon, memberikan pelayanan yang cepat, memberikan pelayanan yang tidak banyak KTBLC-nya, tidak ada gratifikasinya. Nah, itu yang kita bangun di Loka Kalianda ini. Gratifikasi benar Pak, karena kan sudah WBK wilayah bebas dari korupsi. Nah, kalau WBBM wilayah birokrasi bersih melayani. Nah, itu ya, doakan semoga prestasi-prestasi dari Loka Rehabilitasi BNN Kalianda ini makin banyak, terus itu bisa menuju WBBM dengan lancar tanpa ada halangan apapun ya Pak ya. Amin. Baik, kalau begitu terima kasih banyak Pak Bambang sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol asik, fun. Nanti mungkin akan ada sesi selanjutnya lagi kalau misalnya untuk terkait dengan pribadi Bapak ya, mungkin banyak nih yang penasaran terkait dengan pribadi Pak Bambang ini siapa sih gitu. Apa sih, gimana ya kok bisa sampai di tahap ini, perjalanannya bagaimana. Nah itu nanti tunggu di podcast berikutnya ya. Mungkin Bapak ada 1-2 patah kata yang mau disampaikan
ke Di Potlok apa ini? ya di Potlok ini saya mengajak teman-teman yang di luar sana yang masih pakai narkoba, stop pakai narkoba. Gunakan waktu luang teman-teman untuk melakukan hal yang positif. Nah, bagi teman-teman yang sudah pakai nih akses layanan rehabilitasi yang ada di lokal rehabilitasi BNN Kalianda, bisa juga melalui BNNP maupun BNNK terdekat. Untuk apa? Untuk teman-teman mendapatkan penanganan yang khusus, penanganan yang baik dalam bidang narkoba, dalam bidang narkotika, supaya Anda nggak kecanduan lagi. Oke, itu aja pesan saya dari Dan saya. satu lagi, rehabnya gratis kan Pak? Oh iya dong. Di Kalianda, di lokal rehabilitasi milik BNN, itu gratis. Gratis ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Sama-sama, sudah meluangkan waktunya Dok. ya. Baik ya. Sekian podcast kita hari ini. Semoga bermanfaat dan yang menonton juga mempunyai ide-ide ataupun kreasi inovasi yang terbaik. Dan jika ada keluarga yang memang pemakai dan ingin direhab, silahkan hubungi di lokal rehabilitasi BNN Kalianda. Ada Instagramnya Rehab Kalianda, kemudian juga ada nomor informasi atau WhatsAppnya. Bisa tanya-tanya dulu atau ya sekedar ini ya, bagaimana sih rehab ini atau mendaftar, silahkan. Nanti kita juga akan melakukan kayak screening lagi untuk bisa tahu nih ini di rehab inap atau bagaimana. Baik ya Pak. Sekian, selamat siang. Selamat siang. Dadah. Bye. Nanti yang minggu depan ini ya Pak ya, terkait Bebas Bapak aja. ya. Oke, siap. Makan dulu Pak. Emang udah ada? Kayaknya udah. Belum.